Halo teman-teman, jadi gini, pertama buka dulu meta hashtagnya, ya kan? Terus habis itu aku udah login, ya masukin password sama username kayak yang tadi, kayak yang di video sebelumnya. Nah terus di sini kan ada beberapa tools ya kan. Cek band hashtag ini adalah untuk ngecek apakah di Instagramnya kita itu ada hashtag yang di ban gitu. Misalnya ini untuk hashtag yang kenapa dia gini terus sih. Udah. Biasanya untuk hashtag-hashtag yang akun yang sering di ban itu bisa jadi di dalam postingannya dia itu ada hashtag yang di ban gitu. Nah kalau misalnya hashtag itu dipakai terus menerus itu bisa di ban permanen gitu. Semoga nggak lemot. Balik lagi ya. Nah jadi dimasukin dulu hashtagnya sesuai dengan niche-nya aku aja ya. Keyboardku kakek tok. Ini waktu kemarin aku nyari hashtag yang berhubungan dengan Paskah, di clear dulu. Terus habis itu ditunggu seperti biasanya. Nah terus kalau misalnya ditanya hashtag yang bagus itu hashtag yang berapa sih? Hashtag yang bagus itu sebenarnya adalah hashtag yang kita ada waktu untuk mencari insight, mencari traffic gitu. Jadi minimal minimal ada waktu 1 menit lah gitu. Kalau misalnya ada waktu 1 menit berarti kan hashtagnya, kalau tadi aku bilang DPAC itu adalah aku itu mengiling soalnya habis ulet tentang flick. Daily DPAC daily. Nah lupa lali aku. Kenapa kau lupa Rahma? Daily lah itulah pokoknya daily average count. Ngapain susah-susah ya? DPAC daily kok muncul dia, biasanya muncul daily adalah count. Oh, daily post count, daily post average count, DPAC yang pokoknya itulah. Jadi dalam 1 hari. Nah kalau di meta hashtag itu kan kita udah dikasih per jam. Nah kalau bisa kita ada waktu 1 menit kan untuk ngeboosting akunnya kita gitu. Jadi misalnya nih kalau misalnya kita pakai hashtag yang satu jamnya itu ada 10k misalnya, berarti kan 10.000 dibagi 60 menit kan, berarti dalam kakean pakai contoh aja kakean, misalnya 600 deh, 600 dibagi 60 berarti 1 menitnya ada 10 kan, berarti dalam kita cuman punya waktu sekitar 10, berarti 60 detik dibagi 10, 6 detik. Berarti kita punya waktu sekitar 6 detik untuk ngeboosting akun kita. Itu kan terlalu kecil waktunya ya kan, terlalu pendek sekali. Nah itu jadi sebaiknya kita minimal punya 1 menit. Jadi minimal punya 1 menit berarti kita pakainya adalah akun yang
antara 60. Kalau 60 itu kan dibagi 60 satu, ya iya satu, berarti kan satu menitnya itu satu posting kan, satu postingan 60. Kalau aku sih 60 sampai 100, tapi nyari yang average per hournya itu apa, post per hournya itu satu, post per hournya itu 60 sampai 100 itu susah banget. Jadi biasanya aku naikin sampai gak apa-apa deh 200 gitu, nanti bakal bisa di boosting pakai pakai hal yang lain juga, karena hashtag kan juga bukan satu-satunya tempat kita, bukan satu-satunya tools untuk kita nyari impresi kan gitu. Ini kenapa kamu loadingnya lama? Halo, hai, kenapa kamu loadingnya lama sekali? I hate you. You know what? I hate you very much. Dihapus ya. Nomor hilang. Tidak. Sudah aku hapus semua loh. Kamu masa masih tidak mau? Ya begitulah pokoknya. Menyebalkan sekali ya ini. Ya aku tidak bisa memberi contoh teman-teman. Jadi gini, misalnya nih ada hashtag yang kalau kan udah diurutkan berdasarkan pos per jam kan, misalnya nih udah diurutkan berdasarkan pos per jam, terus habis itu setelah diurutkan berdasarkan pos per jam, teman-teman hitung 1 menit itu biasanya orang berapa. Nah, I love you. Jadi kalau di Flick itu ada yang namanya high competition, medium competition, sama low competition. Itu jadi kalau misalnya di Flick itu kita udah dienakin gitu loh, cuman di Flick itu minusnya dia gak ada gambarnya, jadi kita gak tahu itu pasarnya itu dominannya seller atau dominan user, dominannya orang luar atau orang Indonesia, itu kita gak ngerti. Nah enaknya di meta hashtag itu gambarnya keluar, jadi yang kabar yang keluar di sini itu adalah gambarnya top post, jadi posting-postingan yang menggunakan bisnis online tapi yang top post gitu loh, yang udah top begitu. Top post apa recent post ya, top post kayaknya. Nah terus aku tadi ngomong apa ya, aku kok lupa. Nah jadi kalau di balik lagi tentang competition itu ada high competition, ada medium competition, sama low competition. Kalau yang aku saranin itu teman-teman adalah pakai yang low competition sama medium competition. Low sama medium competition itu berapa sih? Low sama medium competition itu adalah 1.000 per hari. 1.000 per hari. Kalau 1.000 per hari itu berarti kok kamera aja aku juga jawaban. Maaf, kamu ini meracau apa sih Rohma? 1.000 per hari, 1.000 per hari dibagi 12. Jam efektif itu cuma 12 jam, 83 per jam. Jadi range-nya itu 83 post per jam. Kenapa dibagi 12? Karena jam efektif itu cuma 12 jam. Begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau extend kan ini adalah jam efektifnya orang pada umumnya ya kan. Nah kalau misalnya jam efektifnya audiensnya teman-teman itu lebih besar, itu ya silakan, kayak yang aku tadi bilang itu jam efektifnya itu kalau mama kan mulai dari jam berapa, kalau pagi kan dia masih riuh ini itu ya kan. Jam efektifnya itu kayak jam 8 sampai jam 9 malam, berarti kan 13 jam ya, tinggal dibagi aja 13 jam, atau sampai jam 10 malam berarti 14 jam, tapi kalau normalnya itu 12 jam, jadi aku lebih nyaman juga pakai 12 jam sebenarnya. Nah berarti kan per jamnya itu kita nyari yang range antara 83. Kalau misalnya di atas ini itu sebenarnya udah high competition, udah gak disaranin. Tapi untuk mencari, balik lagi ke yang aku bilang tadi, untuk mencari antara 60 sampai 100 itu yang ada di range-nya low competition sama medium competition itu susah banget, apalagi kita harus cari
105 hashtag kan untuk cari 7 grup hashtag gitu. Nah, untuk cari itu kan susah banget. Kita harus extend ke beberapa niche kayak yang aku bilang tadi. Kita bisa extend ke 3 niche maksimal. Karena kalau misalnya kita udah masukin 3 niche itu udah kayak udah melebar gitu loh. Gitu. Emang untuk milihin hashtagnya itu agak effort. Makanya biasanya itu aku butuh waktu antara 2 jam sampai 3 jam gitu untuk nyocokin, untuk pilih market mana yang mau ditembak. Tuh. Terus habis itu biasanya yang aku lakukan adalah kalau udah mentok, ya udahlah gak apa-apa ambil yang 200 gitu. Jadi maksimal 200 gitu. Nah, terus habis itu pertama teknisnya itu kita pertama ini dulu diurutkan berdasarkan pos per jam. Nah, setelah kita lihat pos per jam ini, kalau misalnya teman-teman klik lagi, dia akan ngurutin dari yang bawah ke tinggi. Kalau misalnya diurutin lagi, itu dari yang tinggi ke rendah, tinggal diklik-klik aja. Nah, ini kan misalnya ini udah dapet nih, tapi dia 5.200 per jam. Kalau 5.200 per jam, kita lihat kompetisinya. Ini udah pasti high competition sih. Kompetisinya 5.200 dibagi 60, berarti 1 menitnya itu ada 86 orang. Berarti kita cuma punya waktu setengah detik untuk ngeboosting postingannya. Itu kan jadi terlalu cepet gitu loh. Kita juga baru selesai posting udah disalip sama udah ada postingan baru selesai posting udah ada postingan baru gitu. Jadi kita masih belum sempat nge-like postingan kita sendiri, masih belum sempat nge-like postingan sendiri, terus habis itu nge-save postingan sendiri, terus habis itu ngasih komen gitu. Jadi itu kayak terlalu cepat. Berarti kita tinggalkan ini. Nah, kita cari yang 100. Pertama sih aku pakainya pasti 100 dulu. 100 nih motivasi hidup. Diklik dulu, biarin. Nah, motivasi hidup ini bagus banget. Jadi kalau misalnya kita lihat itu kan per jamnya dia 141, berarti kompetisinya kita itu masih medium lah, masih masuk medium. Terus habis itu enggak sih masuk high sih ya, gak apa-apa lah medium. Tapi dia itu like-nya tinggi, average like-nya itu 4k. Terus habis itu lowest like-nya 1,7k. Terus habis itu komennya itu 27. Berarti ini bisa dilihat kalau yang ini like itu berarti hashtag ini masih banyak yang follow, satu. Terus habis itu kedua masih banyak yang nyari gitu. Dari komennya ini itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa di dalam hashtag ini itu adalah tipikal hashtag yang interaksi gitu, yang orang itu mudah untuk berinteraksi gitu. Jadi orang-orang yang audiens yang ada di dalam hashtag ini itu adalah audiens yang sudah terbiasa untuk berinteraksi. Jadi itu bagus banget gitu loh, tipe-tipe audiens dambaan gitu. Nah, kalau misalnya ini Jakarta, ini audiensnya itu terlatih untuk berinteraksi. Kalau kita lihat ya 30 komen, tapi like-nya cuma 600 sama 100. Ini masih lumayan sih. Rata-rata average like-nya masih 600. Ini berarti masih ada orang yang ngefollow hashtag ini gitu. Hashtag terendahnya aja 151, masih lumayan banget kan. Nah, terus ini lagi hashtag anak web bisnis, anak muda. Ini masih bisa dipakai 133, bisnis rumahan masih bisa dipakai. Terus habis itu pengusaha muda masih bisa dipakai. Terus habis itu inspiration. Oh, udah aku klik tadi. Nih, peluang bisnis. Bagus banget nih. Peluang bisnis ini banyak yang nge-follow, hashtagnya banyak yang follow dan banyak yang cari. Ya kan?
Terus orang-orang yang ada di dalam situ itu sudah terbiasa untuk berinteraksi. Itu pertanda bagus banget. Dan kalau kita lihat kompetisinya 88 loh, ke kalender 88 dibagi 60. Iya ya, baterainya habis. Setelah bentar. Bentar. Berarti kita punya, berarti 1 menitnya itu ada 2 orang lah, ya kan? Gak mungkin 1,5 orang. Masa orang mau dimutilasi kan juga gak mungkin. Berarti 1 menit itu ada bentar ya. 1 menit itu ada, dalam 3 menit itu ada, yuk pusing ini, dalam 3 menit itu ada, dalam 2 menit itu ada 3 orang gitu. Jadi per 2 menitnya itu akan ada 3 orang. Jadi kita masih punya lumayan lah, sekitar 40 detik untuk nge-boosting postingannya kita sendiri. Tuh, jadi kompetisinya masih lumayan. Oke. Duh, Bapak Isu. Halo. Bisnis ini oke banget, malah 48. Terus habis itu pengusaha. Ini juga oke. Hashtag apa? Apa ini? Like-nya, average like-nya tinggi. Orangnya juga mudah berinteraksi, bisnis mudah. Ini pasti banyak dicari dan banyak di follow ini. Apalagi musim-musim pandemi ini. Toko online. Oke. Terus habis itu motivasi bisnis ini masih oke. Pengusaha sukses ini masih oke. Tak balik ya. Ini bagus nih, per jamnya cuman 0,3, berarti istilahnya cuman 1 jam ada 1 orang. Tapi ini kan gak jelas nih Agneta ini siapa. Terus itu like-nya bagus, terus habis itu komennya juga bagus. Cuman kalau dilihat dari fotonya, ini kayaknya bintang film porno ta, namanya orang ta, gak tahu, pokoknya gambarnya seronok. Maya Azaria ini nama kayaknya ya, Azaria Sumatera, nama apa ya, bisnis Azaria. Oh, namanya bisnis kayak Oriflame gitu paling ya. Ini 0, ini supplier Indonesia. Nih supplier Indonesia nih bagus banget nih, jadi dia masih banyak yang follow, meskipun tidak banyak yang mereka tidak terbiasa untuk berinteraksi, tapi ini masih bisa dipakai. Sejam cuma 1 orang. Banyak banget tuh, kita bisa dalam sejam tuh kita bisa melakukan banyak hal, optimasi misalnya, atau kita optimasi sendiri juga bisa, atau ikut TLOC olok. Mantep banget itu kalau misalnya ke boosting kayak gitu. Biasanya kalau kita dapat hashtagnya kayak gitu, terus habis itu hashtagnya itu lagi dicari pada saat itu, nah itu yang bisa membuat postingannya kita itu masuk ke terus habis itu kita boosting pakai TLOC, terus pokoknya pakai grup-grup, pakai Instagram posts gitu loh. Nah itu biasanya ngeboosting kita banget. Jadi kalau misalnya masuk itu akan memudahkan kita untuk masuk ke explore. Aduh kakiku, bentar, kram. Kok kram. Nah terus habis itu lanjut lagi. Nah kalau yang kayak gini, ini mendingan gak usah dipakai deh. Dia cuma satu per jam. Terus habis itu average like-nya 175. Terus habis itu like terendahnya 132. Tapi dia cuma satu yang komen. Ini kan nggak ada yang interaksi loh, berarti nggak. Ini kalau misalnya masih 100-an, ini berarti dia gak di follow, gak ada yang nge-follow. Jadi murni hasil boostingan dari Instagram. Apalagi ini komennya cuma 1, tinggalin aja kalau seperti ini. Nih bisnis 2019 ini masih oke.
bisnis enak nih. Terus habis itu Azaria ini merek kayaknya. Bisnis 2020 ini oke banget. Per jam cuman 1,9, berarti cuman 2 orang, berarti kita punya 30 menit. Terus dia juga like-nya, average like-nya 1k, average komennya juga 31, berarti orang-orang yang ada di sini ini silakan di note, take notes. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat kayak gini, oh ini berarti dia mayoritas adalah single post. Lihat nggak sih kalau single post atau enggaknya? Oh tidak terlihat ya, ternyata terlihatnya semua single post. Biasanya aku take note adalah ini isinya siapa gitu. Ini bisa diklik kok teman-teman. Ini berarti jasa desain feed, ini berarti seller. Ini seller BP Jakarta. Ini loker pertambangan. Oh ini seller bukan user. Ini juga pasti seller nih kalau kayak ini. Ini loadingnya lama. Udah. Pikir aku bisa menunggumu selama ini? Tidak. Lama, malas. Why momennya bisnis namanya bisnis gak sih? Gak tahu aku juga. Ini orang lain, orang kelas bebas obesitas online. Nah ini juga seller, berarti bisnis 2020 ini banyak yang pakai itu seller. Tapi kalau untuk bisnis kayak InScript itu kan targetnya adalah seller kan, jadi targetnya adalah emak-emak pebisnis. Jadi ini cocok banget hashtag kayak gini gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya nyari hashtag itu lebih detail, itu lebih bagus sebenarnya. Jadi akan memperbesar, tujuannya apa sih? Jadi kita jualan itu adalah tentang momentum. Kita nggak ngerti kapan hashtag itu tentang memperbesar peluang, ya kan? Kita nggak ngerti kapan orang itu search hashtag yang kita pakai gitu. Kita juga nggak bisa kontrol, kita juga nggak bisa nyuruh. Misalnya nih orang se-Indonesia kita suruh, kita minta untuk search hashtag bisnis Oriflame misalnya, hashtag bisnis Oriflame dong, search rame-rame dong kayak gitu biar postinganku ke posting gitu. Itu nggak bisa, ya kan? Kita kan tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kita bisa adalah mengontrol diri kita sendiri. Sabar-sabarin untuk riset, karena riset itu sebenarnya adalah untuk memperbesar peluang gitu. Kalau misalnya hashtagnya sekarang kan hashtag performa hashtag itu lagi diturunin banget nih sama Instagram, ya kan? Lagi diturunin banget. Sebenarnya itu bukan diturunin, cuman informasinya kalau yang aku tonton dari YouTube, kalau yang aku tonton dari orang-orang yang udah keren-keren itu di YouTube, orang-orang luar negeri itu mereka bilangnya gini, hashtag itu masih tetap berfungsi sebagaimana mestinya, cuman statistiknya tidak ditunjukkan semua gitu. Tapi ada juga beberapa, jadi itu kayak acak gitu loh. Aku juga ngerti, dia jelasin algoritma berdasarkan bahasa komputer kan, dan aku juga ngerti kok bahasa komputer itu logikanya kemana kan, aku juga gitu paham. Jadi pokoknya intinya gini, jadi ada beberapa algoritma Instagram itu tidak menunjukkan statistik, tapi hashtag itu berguna seperti biasanya. Cuman juga gak bisa dipastikan hashtag itu bakalan jadi hashtag yang boom bagus gitu loh, dan bagus seterusnya itu gak mungkin bisa, karena pasar itu dinamis gitu. Jadi hashtag itu harus direview setiap 2 bulan sekali. Kalau misalnya selama 2 bulan itu performanya turun terus, itu berarti hashtagnya harus dirubah, itu harus dirombak lagi. Ngerombaknya gimana? Riset lagi gitu.
Semoga membantu. Terus kalau yang selanjutnya itu standar aja kok, kayak yang tadi aku kasih tahu. Jadi ini diklik semua, bukan diklik, di copy aja, tinggal di copy. Line proyeksi bisnis internetnya bagus nih, 3,5, 5,7, 5,7, komennya 186. Jadi diutak-atik gitu aja deh teman-teman. Kok aku gak fokus ya, aku tadi nerangin apa sih? Aku agak lagi riset ini. Pokoknya seperti itu teman-teman, semoga membantu penjelasannya yang sangat amat panjang sekali ini. Kalau tahap selanjutnya itu sama kok, misalnya di copy, terus habis itu ditaruh di Excel, terus data, text to column, terus pilih yang delimited, next. Ini kan separasinya kan spasi kan, pilih yang space, finish, terus diblok semua. Caranya adalah Ctrl A, Ctrl A udah semua. Terus habis itu Ctrl C, copy. Terus ke bawahnya klik yang ini, transpose. Kalau udah gini di copy, Ctrl C. Nah, masuk ke random. Nah, aku punya random nih. Nah, udah kan, Ctrl V. Terus habis itu random. Kalau udah di random, kok ngeklik semua, di blok, di Ctrl C, balik lagi ke sini, Ctrl V. Ini aja. Nah, kan ini udah random kan, udah random, sangat random. Nah, terus ini diambil 15 nih, 15. Terus ini ke bawah misalnya 15 lagi ke sampingnya gitu kan. Terus habis itu misalnya ada lagi gitu ke sampingnya, hashtag gitu kan, 15 toh bikin 7. Yang ini dihapus saja, delete. Ini juga dihapus saja. Nah, misalnya ini adalah hashtag 1, grup 1, ini grup 2. Nah, kalau misalnya mau ngilangin angkanya, pilih ini, ke data, text to column, next. Ini spasi, pilih lagi kan, finish. Nanti dihapus lah. Mana tadi 1-15? Aku kan jadi gak tahu mana yang 15. Nah, udah dari sini. Ini kan ke sebelah lagi. Misalnya nih, ini banyak misalnya ya. Misalnya kita percontohan aja ya guys. Nah, ini diklik lagi, terus dipindahin lagi. Jadi gini. Misalnya ini udah sampai grup 7 gitu ya. Nah, terus habis itu bawahnya dirimu kasih hashtagmu sendiri. Ini hashtag inscript. Terus habis itu hashtag IFS Indonesia gitu. Misalnya lah ini, terus di copy aja ke sebelah. Terus habis itu hashtag, udah, ini hashtag yang bisa di copy cuman hashtag branding. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau kasih hashtag yang berhubungan dengan konten, 3 hashtag yang berhubungan dengan konten dan 3 hashtag yang viral, itu ditambahkannya pada saat mau posting gitu. Jadi ini misalnya di copy,
di copy, terus habis itu di copy gini, terus habis itu copy, terus pindahin ke ini. Ngapain juga, aku tak juga kamu notepad. Atau bisa juga ke copy AI, apa sih yang nata hashtag itu loh, yang bisa hashtagnya itu biar ketata, atau pakai Word juga bisa kayaknya. Ya pokoknya itulah, begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Nah nanti kalau misalnya hashtagnya itu udah wes berupa mana hashtag, ini hashtag. Nah misalnya nih hashtagnya itu wes berupa, udah ini kok muat gitu. Nah misalnya kalau hashtagnya itu wes berupa ini, wes satu-satu gitu, hashtag 1, hashtag 2, biasanya aku taruh di depan gitu, hashtag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 begitu gitu teman-teman. Terus habis itu oh ya, satu hashtag yang menunjukkan dia nomor grup hashtag yang mana. Misalnya nih inscript 1, aku sampai lali ya, tinggal tarik aja gitu kan. Berarti ini grup hashtag 1, 2, 3 gitu, dan tugasnya sudah selesai. Tinggal diposting ke oh iya, ini tuh bisa diposting ke Telegram loh, daripada capek-capek ya kan. Nah tinggal di cancel. Nah udah, oh gak bisa, harus yang ini berarti. Copy ke Telegram, cancel tuh, begitulah. Nanti kalau misalnya mau rapi silakan dirapikan sendiri. Aku ngerapikan pakai apa aku juga lupa. Selamat mencoba.